sosial, Pak. Tapi ada social movement yang mengarah ke pemakzulan presiden. Saya sudah sampai di sana dan terima kasih atas kesempatannya. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam urusan pelaksanaan kedaulatan rakyat, Undang-Undang Dasar menempatkan partai politik dalam posisi yang dominan. Partai politiklah yang berkontestasi, bukan rakyat yang berkontestasi. Dia bilang, loh kenapa? Ini putusan MK-nya sebentar lagi keluar akan menjadi sistem proporsional tertutup dan pemilunya ditunda 2 atau 3 tahun. Saya bilang, what? Loh sudah. Itu yang rekan-rekan saksikan tadi, bahwa pelaksanaan demokrasi di Mahkamah Konstitusi ini sendiri itu luar biasa. Tadi bagaimana pemilihan makin ditutup makin terbuka. Itulah yang sekarang terjadi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi akhirnya bocor juga kisi-kisinya. Apakah sistem tertutup atau sistem terbuka? Saya dihubungi salah satu pimpinan tinggi negara yang mengatakan, Mas Denny, tolong begini. Saya bilang, loh kenapa? Ini putusan MK-nya sebentar lagi keluar akan menjadi sistem proporsional tertutup dan pemilunya ditunda 2 atau 3 tahun. Saya bilang, what? Loh sudah seberapa confirm ini? Ya itu. Jadi ini satu informasi yang keluar dari, ya tidak saya sebutkan begitu, namanya dan posisinya apa, tapi sangat strategis. Jadi tidak bisa saya anggap itu informasi yang sambil lalu, karena ini orang mestinya punya informasi yang valid ya, berkait dengan kedudukannya sangat strategis. Apakah itu bisa menjadi pintu masuk penundaan pemilu? Ya mestinya tidak ya MK-nya, tapi MK sekarang kan MK yang sudah sebagaimana KPK sudah diletakkan di bawah presiden dengan undang-undang perubahan KPK itu, sehingga tidak lagi punya independensi. Bocorkan informasi dari petinggi negara soal pemilu bukan omong kosong. Salah satunya ialah pakar hukum tata negara Denny Indrayana memberi bocoran soal sistem proporsional tertutup atau terbuka yang saat ini tengah berproses di Mahkamah Konstitusi. Pengujian material pasal 168 ayat 2 dan 420 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pemilu terkait sistem proporsional terbuka masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 telah menegaskan proporsional terbuka menjadi sistem pemilu sejak pemilihan umum tahun 2009 hingga 2019 lalu. Begitupun dengan wacana penundaan pemilu yang mencuat usai PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan dengan menghukum KPU untuk mengulang tahap pemilu. Pemerintah mengusulkan terbuka, DPR mengusulkan terbuka, ya kan? Apalagi partai politik 8 mengusulkan terbuka. Kalau sampai MK beda, saya tiap hari nanti demo. 5.000 orang tiap hari aja yang demo MK tentunya. Kan harus tahu siapa wakilnya. Gitu? Milih siapa? Milih presiden ada namanya tuh. Milih gubernur ada orangnya gitu. Jadi milih partai siapa? DPR-nya siapa? Kan susah kalau nggak ada orangnya gimana? Gitu. Yang partai bisa sewenang-wenang. Jadi terbuka the best. Pokoknya kalau itu sampai salah saya akan demo tuh nanti. Denny Indrayana mengaku dihubungi salah seorang pemimpin petinggi negara yang menyebut Mahkamah Konstitusi akan menetapkan sistem proporsional tertutup. Selain itu, pemilu akan ditunda hingga 3 tahun mendatang. Saya dihubungi salah satu pimpinan tinggi negara yang mengatakan, Mas Denny, tolong begini dan begini. Dia bilang kenapa?
Ini putusan Mahkamah Konstitusi sebentar lagi keluar akan menjadi sistem proporsional tertutup dan pemilunya ditunda hingga 2-3 tahun mendatang. Hanya saja mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu tidak ingin menyebut sosok pemimpin petinggi negara itu. Pada intinya kata dia, jabatannya strategis. Saya bilang, aduh, ini informasi yang keluar dari yang tidak bisa saya sebutkan namanya dan profesinya apa, tapi sangat strategis, ujarnya. Sehingga kata guru besar UGM ini, informasi ini tidak bisa dianggap omong kosong. Jadi tidak bisa saya anggap bahwa itu informasi yang sambil lalu, karena ini pastinya punya informasi yang valid terkait dengan kedudukannya sangat strategis. Potensi penundaan itu, kata dia, sangat besar karena posisi Mahkamah Konstitusi saat ini berada di bawah Presiden, seperti halnya KPK sesuai dengan perubahan Undang-Undang KPK tidak lagi memilih independensi. Apakah itu bisa masuk penundaan pemilu? Mestinya tidak. Makanya, tapi Mahkamah Konstitusi sekarang sebagaimana KPK sudah ditetapkan di bawah Presiden dengan undang-undang perubahan KPK itu, sehingga tidak lagi punya independensi, tegasnya. Nah, itulah tadi guys, teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi yang faktual news berikan dapat bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Kesimpulannya kita menunggu endingnya. Tetapi Denny Indrayana tentu bukanlah orang sembarangan juga di Republik ini. Tentu segala bentuk informasi yang keluar dari mulutnya itu adalah informasi yang valid, dan Denny Indrayana pun sudah membocorkan informasi itu ke publik. Jadi melihat gelagak-gelagak Mahkamah Konstitusi, ada kemungkinan besar memang tertutup. Tidak bisa dipungkiri, politik di tahun 2024 sekarang sudah terasa bukan lagi hangat tetapi memanas. Masa sih keputusan Mahkamah Konstitusi belum keluar sampai sekarang? Bukankah calon-calon sudah pada mendaftar? Kenapa diulur-ulur seperti ini? Berarti ada kepentingan yang luar biasa. Maka saya secara pribadi mengatakan bahwa apa yang disampaikan Denny Indrayana itu betul, dan kita melihat endingnya saja. Saya yakin bahwa sistem pemilu tertutup. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.